Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Putri Primatiara di podcast Sosiologi Agama. Nah, di podcast sebelumnya kan kita sudah membahas tentang agama dan perkembangan ekonomi nih. Nah, di podcast episode kedua ini kita akan membahas tentang agama dan kebudayaan. Nah, menurut kalian nih, bagaimana sih hubungan agama dan kebudayaan itu? Apakah keduanya saling berkaitan? Yuk kita bahas. Untuk topik yang pertama, kita akan membahas tentang peran agama dalam kebudayaan masyarakat. Nah, kalian tahu nggak sih bagaimana peran agama dalam kebudayaan masyarakat di Indonesia? Seperti yang kita tahu, masyarakat Indonesia sebagian besar adalah masyarakat yang beragama Islam. Agama biasanya selalu dikaitkan dengan kebudayaan. Padahal, agama dan kebudayaan mempunyai tempatnya sendiri-sendiri. Masyarakat selalu keliru bagaimana menempatkan posisi agama dan posisi budaya dalam suatu kehidupan masyarakat. Agama sebagai pedoman hidup manusia yang diciptakan oleh Tuhan dalam menjalani hidupnya. Sedangkan kebudayaan adalah sebagai kebiasaan tata cara hidup manusia yang diciptakan oleh manusia itu sendiri dari hasil daya cipta, rasa, dan karsanya yang diberikan oleh Tuhan. Sejak awal perkembangan agama-agama di Indonesia telah menerima akomodasi budaya, contohnya agama Islam, di mana Islam sebagai agama faktual banyak memberikan norma-norma atau aturan tentang kehidupan dibandingkan dengan agama-agama lain. Jika dilihat dari kaitan Islam dengan budaya, paling tidak ada dua hal yang perlu diperjelas. Yang pertama, Islam sebagai konsepsi sosial budaya dan Islam sebagai realitas budaya. Kedua, Islam sebagai konsepsi budaya. Ini oleh para ahli sering disebut dengan Great Tradition atau tradisi besar. Sedangkan Islam sebagai realitas budaya disebut dengan Little Tradition atau tradisi kecil, atau Local Tradition atau tradisi lokal, atau juga Islamicat, bidang-bidang yang Islamik yang dipengaruhi Islam. Tradisi besar dalam Islam itu seperti halnya sebuah syariat dalam Islam, di mana syariat itu adalah sebuah doktrin yang melekat pada ajaran dasar pada agama Islam, sehingga masyarakat mempunyai pola pikir dan pola tindakan yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, kalau tradisi kecil atau lokal tradisi dalam Islam itu seperti adanya wayang kulit. Wayang merupakan sebuah tradisi lokal di Jawa, di mana wayang tersebut terdapat unsur Islamnya untuk mengajarkan dan menyebarkan budaya Islam di Jawa. Hal tersebut terjadi dengan adanya proses alkulturasi antara agama Islam dan budaya di Indonesia. Kemudian, proses alkulturasi ini melahirkan apa yang dikenal dengan local genius, yaitu kemampuan menyerap sambil mengadakan seleksi dan pengolahan aktif terhadap pengaruh kebudayaan asing, sehingga dapat dicapai suatu ciptaan baru yang unik, yang tidak terdapat di wilayah bangsa yang membawa pengaruh kebudayaan. Nah, sedangkan di sisi lain, secara fisik akulturasi budaya yang bersifat material dapat dilihat seperti bentuk Masjid Agung Banten yang beratap tumpang, berbatu tebal, bertiang saka, dan sebagainya. Benar-benar menunjukkan ciri-ciri arsitektur lokal. Topik yang kedua, kita akan membahas tentang hubungan antara agama dan kebudayaan. Kalian tahu nggak sih bagaimana hubungan antara agama dan kebudayaan itu? Jadi, agama dan kehidupan beragama merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan sistem budaya umat manusia. Sejak awal kebudayaan manusia, agama dan kehidupan beragama telah menjadi fenomena tersendiri dalam mewarnai corak dan bentuk dari semua perilaku kebudayaan manusia, sehingga membentuk sebuah integrasi yang utuh antara pengamalan agama dan budaya dalam proses pendidikan di tengah masyarakat. Agama yang dimaksud adalah semua yang disebut religion, apakah itu agama wahyu, agama natural, dan agama lokal. Namun demikian, jika ditanya apa sebenarnya agama itu, atau apa pengertian dan definisi agama itu, ternyata susah untuk dijawab.
Mukti Ali, seorang ahli perbandingan agama di Indonesia, menyatakan bahwa agama adalah suatu kata yang sulit untuk didefinisikan. Menurutnya, ada 3 argumentasi yang berkaitan dengan pertanyaan mengapa agama sulit didefinisikan. Pertama, karena pengalaman agama. Itu adalah soal batin, subjektif, dan individualitas. Kedua, tidak ada orang yang begitu semangat dan emosional daripada membicarakan agama, sehingga sulit mendefinisikan arti kata agama. Ketiga, konsepsi tentang agama akan dipengaruhi oleh tujuan orang yang memberikan pengertian tentang agama itu sendiri. Kebudayaan dikenal karena adanya hasil-hasil atau unsur-unsurnya. Unsur-unsur kebudayaan terus-menerus bertambah seiring dengan perkembangan hidup dan kehidupan. Manusia mengembangkan kebudayaan. Kebudayaan berkembang karena manusia. Manusia disebut makhluk yang berbudaya jika ia mampu hidup dalam atas suatu budayanya. Sebagian makhluk berbudaya bukan saja bermakna mempertahankan nilai-nilai budaya masa lalu atau warisan nenek moyangnya, melainkan termasuk mengembangkan hasil-hasil kebudayaan. Di samping kerangka besar kebudayaan, manusia pada komunitasnya dalam interaksinya mempunyai norma, nilai, serta kebiasaan turun-temurun yang disebut tradisi. Tradisi biasanya dipertahankan apa adanya, namun kadangkala mengalami sedikit modifikasi akibat pengaruh luar ke dalam komunitas yang menjalankan tradisi tersebut. Misalnya pengaruh agama-agama ke dalam komunitas budaya dan tradisi tertentu. Misalnya saja seperti puisi-puisi, bahasa, nyanyian, tarian, seni lukis, dan ukir. Diisi formula keagamaan sehingga menghasilkan paduan atau sinkretis antara agama dan kebudayaan. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada paham kan penjelasan saya mengenai agama dan kebudayaan? Cukup sekian pembahasan kita kali ini ya. Nantikan podcast selanjutnya dengan topik-topik menarik dan tak kalah unik. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. See you next time.